Awalnya gimana tuh bisa ketemu anak kecil itu? Awalnya sih sekitar jam setengah duaan, ya setengah dua. Kami lagi mabar di bawah rumah teman. Terus saya denger kayak suara anak kecil teriak-teriak, minta tolong, manggil Abi, Umi. Terus nggak saya hirauin kan, saya pikir hantu atau apa mungkin. Udah jam segitu, makin teriak terus. Ya diemin lagi sampai 3 kali. Saya bilang sama teman saya tuh, ada teman, coba lihat coba gini sampai di pojok nangis. Ay biarlah mungkin tetangga yang nangis. Nah pas gue jengok, nah udah kecil, bingung kan aku, ngapa udah kecil di pojok ini malam-malamnya setengah dua. Hantu aku bukan, jadi nak deket itu takut. Kami diemi, aku suruh kawan aku coba panggilnya Nyago. Pas dia manggil Nyago, mungkin dia lihat kami rame itu jadi dia lari ke bawah. Dia lari ke bawah, kami tanya dari mana, dari pojok yang dari sana. No pacak di sana, ditinggal lunya. Tinggal siapa aja aku? Tinggal om Tigu Iko aja. Mana omnya? Ke warung bentar nya, agak kaget kesini lagi aja. Terus tuh kami tanya-tanya nama ibunya, tinggal di mana, balik di mana. Balik ngomong balik mana? Pecel lele mana? Sano aja. Bingung kami. Terus aku nelpon kakak aku. Kak, cak mana ini ada budak kecil nyasar. Sudah antar ke polsek. Nah, langsung kami antar polsek. Waktu anak kecil itu waktu ketemu itu pakaian apa, Mas? Pakaian kaos warna hijau. Pakai baju hijau, bawa bantal, bawa selimut. Dia itu nangis nggak? Nggak nangis pas dia teriak mungkin sendirian di atas ini. Pas sudah ketemu kami nggak nangis ya. Ada mungkin sepintas luka-luka ada nggak? Nggak ada, nggak kelihatan. Sebenarnya dalam kondisi baik ya? Iya kondisi baik. Jadi inisiatif Mas antar ke polsek. Setelah itu gimana di polsek? Sampai di polsek tuh gimana kelanjutannya? Di polsek ada apa? Polsek langsung ketemu, lupa tadi bapak itu. Udah dimintai keterangan tapi ya? Ya udah keterangan. Mungkin pas itu mungkin bapak itu bilang, nah, ini mungkin anak yang dalam mobil itu. Saya nggak tahu jadi dia langsung calling anggota lain bilang kalau ini ada. Nah ini mungkin anak yang dalam mobil itu. Disebutin lah ciri-cirinya. Yang lagi di lapangan sama ibu itu mungkin. Jadi langsung ibu itu langsung datang ke IB1. Nah, tetap di sini dah. Kami kumpulin rame-rame kan. Takut mau megangnya ntar kenapa? Terus di sinilah aku tanyain namanya, kenapa bisa di sini. Mungkin dia sudah berapa hari kali ngegambar. Kalau kan kami tiap malam Kak jemput ke situ. Iya. Ke warung itu kan. Hari sebelumnya pernah nyingok uang itu juga? Tidak pernah, baru itu lah. Itu lagi. Ciri-cirinya cak mana yuk? Kalau aku kemarin yang dia nanya tadi. Kalau aku kelihatannya tuh wongnya pakai kaos putih, gempel badannya. Nah, ya? agak pendek. Kaos putih, celana jeans pendek. Iya. Sandal hitam. Uang 2 uang siko? Uang siko itulah. Oh, uang siko itulah. Rapi Kak dandanannya. Kita udah tahu. Ngomong apa dia yuk? Tutup ya Mbak Yo. Iya Kak, tutup. Nah, tapi aku tuh sambil masih ngintip anak aku, masih tidur. Sudah, balik lagi lah ke dalam. Balik lagi ke dalam tuh maksudnya tuh, ayolah kita balik. Nggak taunya lah keduluan dia, mungkin sudah dinanya dari aku tuh dia muter ke depan. Ke depan langsung dia naik mobil, lanjut ke nyong. Posisi kap masih terbuka belakang. Berarti pas waktu masuk Ibaran itu kakak? Ada anak buahku, iya, yang buka itu tuh, yang buka kap pintu belakang tuh anak buahku. Iya, masuk Ibaran, masuk si Edo. Baru buka pintu, baru nak berunjalan barang yang dari warung Pim itu baru nak dimasuk ke mobil. Yuk, yang jadi pertanyaan masyarakat nih yuk ya, Kak ya. Waktu ngunjal barang, emang biasa itu sambil ngidup ke mesin mobil itu ya? Iya kan posisi anak aku nih kan belok Kak. Biasanya ada mbak ini. Ngapa dak dimati ke mak itu nak kata karena kalau dimati ke anak nih bangun panas. AC. Iya. Itu juga pelajaran buat aku seumur hidup gak bakal lupa Aku gak pernah turun Kak. Selama itu aku gak pernah turun dari mobil.
Tidak pernah turun aku dari mobil. Biasa laki aku dewek yang turun. Aku nunggu di dalam mobil itu lah. Sekalipun anak aku nih Tedo langsung kunci lagi. Kalaupun memang pintu belakang terbuka, dia kan tidak baca masuk pintu kanan kiri yang tengah juga kan kalau dikunci. Tidak tahu ngapa semalam itu langsung aku duluan turun dari pintu, dari kursi tengah sebelah kiri aku langsung turun. Anak aku kan di depan sebelah kiri Tedo. Adik dicubit tidak sama Om itu? Om tuh tanya, adik dicubit tidak sama Om itu? Adik dipukul. Terus adik dituruni. Iya. Dituruni di mana, Nak? Di jalan. Katanya digendong Om bener apa? Adik dituruni dewek apa adik digendong Om? Digendong Om. Marah-marah enggak Omnya? Enggak. Adik tuh pusing, ngebut katanya. Muntah Kak sampai rumah dia Kak. Muntah-muntah. Muntah habis muntah-muntah. Adik tuh pusing. Posisinya emang belum makan pada saat itu? Tidak. Om. Tidak ya. Kalau yang kami tangkap sih dari yang kami tanya sama Radit, mungkin dia nanya tembangun Abi mano. Nah mungkin yang si pelaku nih, yuk kita cari Abi. Nah cak itu nah. Kalaupun memang aku tuh berharapnya cak itulah, jangan disakiti lah anak aku tuh. Aduh kan kita tuh kan mikirnya tuh kan adik ditabok, ditampar jahat dulu lah kita tuh pikir. Kaget balik ke nyawa lagi. Iya kan, nih. ibaratnya tuh kan. Apa belum bikin laporan resmi Kak? Sudah kami tadi. Sudah. Pagi tadi. Oh iya. Pagi tadi di Polres. Iya. Ya, kabarin itu sudah. Oh, sudah ya. Mana respon dari sana? Karena berhubung kan BPKB itu kan masih dalam posisinya di bank dan hari ini tidak buka. Jadi kami tinggal menunggu surat keterangan dari bank menyatakan kalau bahwa mobil itu hilang. Berarti Senin Mbak Kak ya? Iya. Berarti mohon maaf itu sudah lunas semuanya. Sudah.